Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng. Saya lama sekali menseleksi hampir 10.000 orang. Baru kali ini ada orang belum diseleksi sudah dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus dan dinyatakan ya Ahok. Buat pembenci Ahok, tiap liter bensin yang kau beli sedang kau bayarkan untuk gaji Ahok. Ditulis oleh Jemima Mulyan dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada hari Senin 25 November 2019, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dirinya menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Persero dari Kementerian BUMN. Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengemukakan alasannya jika dia butuh orang yang bertipe pendobrak seperti Ahok untuk membenahi Pertamina. Sudah bisa ditebak pro kontra langsung terjadi. Kehebohan tak dapat dibendung lagi. Beberapa waktu lamanya, pemberitaan baik di televisi, media cetak, maupun media online langsung didominasi oleh keberadaan Ahok di Pertamina. Sejak dulu Ahok memang fenomenal dengan segala pro kontra yang ada. Para pembenci Ahok langsung pada nongol blingsatan persis ontak kepanasan. Mulai dari orang-orang yang tampaknya terpelajar, sampai orang-orang yang sok terpelajar saling berlomba mempertontonkan isi hati dan pikiran mereka yang sudah bertahun-tahun digerogoti oleh yang namanya kebencian dan dendam kesumat pada Ahok. Lucu-lucu komentarnya, saya pernah membahas beberapa orang yang tak suka Ahok dalam artikel berikut ini. Jadinya memang benar apa kata sebuah peribahasa, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang memiliki arti kehidupan di depan kita adalah rahasia Allah. Ahok yang sekian tahun rela dijadikan sebagai pesakitan dan bulan-bulanan oleh kaum pembenci ini akhirnya dimuliakan di jajaran petinggi Pertamina. Tak mudah memang menjalani hidup yang berliku bahkan berduri seperti yang sudah dialami Ahok. Mulai dari ketulusan pengabdiannya pada negara yang justru ditolak oleh sebagian saudara setanah airnya sendiri, menerima dengan ikhlas vonis masuk penjara demi menjaga keutuhan bangsa, sampai kehancuran dalam rumah tangganya yang berujung pada perceraian. Kekuatan Ahok cuma satu, yaitu Tuhan, plus bonus dukungan, doa dan cinta dari orang-orang yang tulus menyayangi Ahok apa adanya. Yang membuat saya berdecak kagum dan tak habis pikir sampai sekarang adalah kecintaan Ahok pada NKRI tak luntur dan tak pudar sedikit pun. Sekalipun negara ini sudah memenjarakannya untuk kesalahan yang tak pernah diperbuatnya. Jika orang lain yang mengalami mungkin sudah jadi apatis bahkan hengkang ke luar negeri. Persetan dengan bangsa yang sebagian warganya mabok agama, intoleran, rasis dan suka menangnya sendiri ini. Tapi dengan berjiwa besar, Ahok justru berkata, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara. Tak perlu diragukan dan tak perlu diperdebatkan lagi. Ahok benar-benar mencintai Indonesia tanah airnya. Tak ada kebencian, dendam dan sakit hati dari Ahok. Yang ada hanyalah keikhlasan tanpa kenal lelah untuk mengabdi dan mencintai Ibu Pertiwi sampai akhir hayat. Terima kasih Pak Ahok, kami, terutama saya pribadi banyak mendapat inspirasi positif dari kinerja dan kecintaanmu pada NKRI. Keadaan yang sangat kontras justru ditunjukkan oleh kaum pembenci. Rasa dendam dan sakit hati terbaca jelas dari setiap tutur kata dan perbuatan mereka. Tragisnya, mereka melakukan itu semua sambil bawa-bawa Tuhan dan agama. Padahal Tuhan itu kasih dan agama adalah kebaikan. Ya mau bagaimana lagi, kelakuan kaum mabok agama, intoleran, rasis, radikal dan teroris kan memang begitu. Jika tak memakai Tuhan dan agama sebagai bahan jualan yang gak bakalan laku di negara religius seperti Indonesia ini. Tinggal pintar-pintarnya kita saja mau tertipu atau tidak. Sebab pada akhirnya, semua akan terbukti dengan sendirinya seperti yang dikatakan sebuah pepatah Jawa, becik ketitik olo ketauro, yang berarti yang baik akan terlihat dan yang buruk akan tampak. Jargon bela Tuhan dan agama ternyata cuma kedok semata untuk menjatuhkan Ahok secepat mungkin. Ahok pun wales saja dengan prinsip jika tangan Tuhan yang membuka pintu, maka tak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menutupnya. Jika tangan Tuhan yang mengangkat kita, maka tak ada satupun kekuatan manusia yang dapat merendahkan kita. Semua akan indah pada waktunya, amin. Atas dasar itulah dengan tegar diiringi suara yang bergetar menahan segala gejolak dalam dirinya, Ahok berkata, percayalah,
Sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Sejak sumpah atas nama Tuhan itu diucapkan Ahok dengan segenap jiwa raganya, kita bisa saksikan bersama bagaimana satu persatu para pembenci Ahok ini dipermalukan. Ada yang masuk penjara terkena kasus-kasus memalukan bahkan menjijikan. Ada juga yang langsung mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di alam baka sana. Saya merinding sendiri saat mengingat itu semua, sebab Tuhan itu memang adil. Dia Maha Adil, aku percaya itu. Dan sejak Ahok resmi diangkat sebagai komisaris utama Pertamina, para pembenci Ahok semakin dipermalukan lagi sekarang. Bagaimana tidak malu? Setiap para pembenci Ahok ini sedang membeli bensin Pertamina. Setiap kali itu jugalah wajah Ahok akan tapak di depan mata. Kecuali jika mereka mau beralih jalan kaki atau naik onta. Sebab dalam setiap rupiah yang kaum pembenci ini bayarkan untuk tiap liter bensin Pertamina yang mereka beli, saat itulah para pembenci Ahok ini sedang patungan membayar gaji Ahok yang katanya miliaran rupiah. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, saat kita menyerahkan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sebagaimana ada tertulis dalam kitab Roma 12:19 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saat itulah Tuhan yang bertindak dengan caranya yang ajaib dan luar biasa mengagumkan. Sebagai penutup, saya juga akan tuliskan sebuah kalimat bijak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Selamat bertugas Pak Ahok, jadilah yang terbaik di Pertamina. Dengan cara inilah pengabdianmu pada Ibu Pertiwi akan jadi balas dendam terbaik pada semua pembencimu. Amin, terpujilah Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.